Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erma Domos, dosen pada program studi Bisnis Digital jurusan Administrasi Niaga di Politeknik Negeri Bengkalis sejak tahun 2016 dengan konsentrasi keilmuan saya adalah bahasa Mandarin. Pemaparan ini dalam rangka pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bahasa Mandarin Lanjutan 1. Di dalam implementasi mata kuliah ini saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery akan menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampu ini. Interaction akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada mahasiswa dalam mata kuliah ini. Dan Assessment akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Terlebih dahulu, saya ingin menjelaskan sebenarnya apa itu mata kuliah Bahasa Mandarin Lanjutan 1. Mata kuliah Bahasa Mandarin Lanjutan 1 merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 2 SKS yang diberikan kepada mahasiswa jurusan Administrasi Niaga Program Studi Bisnis Digital pada semester 2. Dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai topik-topik percakapan sederhana yang berhubungan dengan bisnis seperti dialog perkenalan, lanjut angka, keterangan waktu, dan penggunaan pola kalimat yo, meyo, dan mengenali panggilan anggota keluarga dalam bahasa Mandarin serta mengenali kebudayaan China dengan mengetahui kota wisata yang ada di China. Mata kuliah ini dilakukan dengan memberi materi secara teori dan praktek berupa mengetik secara sistem pinyin di laptop dan menilai keterampilan mahasiswa melafalkan dengan tepat dan juga diterapkan mempresentasikan kota wisata yang ada di China dan mereview film Mandarin yang sudah dipilih. Perkuliahan ini akan dilaksanakan selama 16 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 mahasiswa akan melaksanakan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 mahasiswa akan melaksanakan ujian akhir semester. Materi pembelajarannya adalah yang pertama, perkenalan diri sendiri secara sederhana dalam bahasa Mandarin. Kedua, ucapan salam, terima kasih, dan permintaan maaf. Ketiga, jenis-jenis angka bilangan. Keempat, penyebutan dan penulisan tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik dalam bahasa Mandarin. Kelima, kota wisata yang terkenal di China. Keenam, kosakata anggota keluarga besar serta pola kalimat yo, meyo. Ketujuh, review film Mandarin yaitu Our Times. Yang kedelapan, pengetikan Mandarin sistem pinyin. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah aplikasi Google Classroom, aplikasi WhatsApp Group, dan Instagram. Pada aplikasi Google Classroom, saya gunakan untuk mengupload materi-materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-14 dan juga kontrak perkuliahan saya kirimkan juga ke dalam Google Classroom. Dan juga saya mengirimkan tugas-tugas mahasiswa. Tujuannya agar mahasiswa dapat melihat materi-materi yang dikirim dan kemudian mahasiswa pelajari secara mandiri. Pada aplikasi WhatsApp Group ini saya melakukan diskusi topik-topik yang dibahas, dan selanjutnya pada aplikasi Instagram mahasiswa memposting video-video tugas. Sebelum saya menjelaskan apa yang saya deliver dalam mata kuliah ini, setiap sesi pertemuan berbasis kepada capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari program studi bisnis digital, yaitu CPL 1 menguasai konsep teoritis tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembelajaran bahasa Mandarin. CPL 2 menguasai dasar-dasar pengetahuan untuk berkreasi di bidang bahasa Mandarin. CPL 3 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. CPL 4 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas
pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 5 menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. CPL 6 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPL 7 mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensistematiskan fenomena bahasa Mandarin yang berkembang di masyarakat. CPL 8 mampu melakukan komunikasi dengan menggunakan media bahasa Mandarin. Dari capaian pembelajaran prodi ini kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang dimana disebut juga dengan CPMK. Hal ini penting, mengingat mata kuliah itu harus bisa sejalan untuk mendukung lulusan yang diharapkan sesuai dengan apa yang ditulis dalam capaian pembelajaran lulusan, sehingga di sini bahwa mata kuliah ini sejalan dengan profil lulusan yang ingin dihasilkan oleh program studi terdapat yang ingin dicapai CPMK, yaitu CPMK pertama, mahasiswa diharapkan mempunyai 4 kompetensi berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis percakapan dalam komunikasi sehari-hari. CPMK 2 mampu mengenalkan dan menjelaskan huruf pinyin dan melafalkan huruf pinyin. CPMK 3 mampu mengerti sistem pinyin dan mempelajari kosakata. CPMK 4 mampu membaca kalimat pendek dalam percakapan serta memahami kalimat. CPMK 5 mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan mandiri. Sekarang kita akan membahas bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas, di dalam mata kuliah ini. Karena agar proses belajar mengajar bisa dilaksanakan dengan baik. Secara prinsip, interaksi yang saya gunakan untuk berhubungan dengan mahasiswa baik dalam kelas maupun di luar kelas berbasis kepada prinsip student centered learning, dengan cara memaparkan materi dengan menyisipkan pertanyaan memicu dalam proses pembelajaran untuk melatih mahasiswa berpikir dan menyampaikan pendapatnya. Berlanjut ke aspek assessment. Aspek assessment adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan performa mahasiswa berikan di dalam kelas. Untuk bagian asesmen ini, sebelum perkuliahan dimulai, saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa mengenai poin-poin apa yang selama ini berlangsung hingga akhir. Adapun ini merupakan poin yang termasuk dalam kontrak kuliah. Selain itu, pengukuran atau asesmen kinerja mahasiswa juga didasarkan dengan sub CPMK yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini, sehingga ini memiliki metode evaluasi yang berbeda-beda disesuaikan dengan sub CPMK yang ingin dicapai oleh mahasiswa. Sebagai contoh berikut, saya lampirkan di dalam slide adalah bentuk evaluasi yang saya lakukan belajar mengajar disertai dengan hubungan tersebut dengan subjek mata kuliah instrumen penilaian yang merupakan kajian tugas dan juga bobot penilaian. Hal ini sudah disampaikan sejak awal kepada mahasiswa, sehingga harapannya mahasiswa dapat mengetahui secara transparan dari kriteria-kriteria buat mereka mampu mempersiapkan dengan lebih. Selanjutnya, saya ingin memperlihatkan video suatu proses pembelajaran secara real yang saya lakukan pada mata kuliah Bahasa Mandarin Lanjutan 1 di pertemuan 14 dengan topik keluarga besar dalam bahasa Mandarin. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi mengenai keluarga besar dalam bahasa Mandarin. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai materi keluarga inti, yaitu ada kakak beradik kamu, ada keke, titi, jejen, nenek bersama pasangannya dan juga keturunannya. Jadi kalau hari ini, Jintian kita akan belajar yang lebih besar lagi, yaitu kita akan belajar tentang keturunan pihak ayah dan juga keturunan di pihak ibu. Oke. Untuk kalian ketahui kalau dalam bahasa Mandarin itu berbeda dengan bahasa Indonesia mengenai keluarga. Kalau mungkin dalam bahasa Indonesia keluarga mau itu om, bibi, tante itu semuanya sama aja. Dalam bahasa Inggris juga seperti itu. Auntie, uncle, udah. Kalau dia memang sepantaran sama orang tua kita panggilnya uncle dengan auntie. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin untuk suku Batak khususnya dia
pun ada panggilan khusus untuk keluarga pihak ayah dengan keluarga pihak ibu, gitu ya. Itu yang membedakan bahwa ini adalah keluarga dalam dan satu lagi adalah keluarga luar, yaitu pihak ibu. Karena suku Batak khususnya dia mempunyai marga. Sama di dalam bahasa Mandarin juga ada marga ya. Jadi marga, nah marga itu diambil dari ayah ya, dari ayah. Jadi mereka Chinese itu menggunakan sistem patrilineal ataupun garis keturunan ayah. Oke. Nah, jadi itu yang membedakan panggilan kita kepada keluarga pihak ayah. Karena pihak ayah itu adalah namanya keluarga dalam. Ya, yang satu marga dengan kita. Tapi kalau misalnya keluarga ibu itu namanya keluarga luar ya. Nah, makanya kenapa kalau di China itu mereka tidak suka dengan anak cewek. Kenapa? Ada istilah kalau dalam bahasa Mandarin itu anak cewek itu adalah pos. Ya, pos itu adalah membuang air keluar. Nah, karena kalau kamu punya anak perempuan, artinya kamu akan mengasihi anak kamu kepada orang lain. Karena pada saat menikah, anak perempuan akan mengikut suaminya. Tapi kalau kita punya anak lelaki, dia yang akan membawa istrinya ke dalam rumah kita. Nah, seperti itu. Jadi makanya kenapa kalau di China itu mereka tidak suka dengan anak perempuan. Apalagi di tahun 80-an, 90-an China itu punya peraturan karena mereka kepadatan penduduknya sangat melimpah ya, karena dia nomor 1 ya di dunia kepadatan penduduknya. Jadi mereka itu membuat peraturan hanya boleh anak 1. Suku minoritas boleh anak 2, hanya saja dengan catatan kalau anak pertamanya perempuan. Kalau anak keduanya anak pertama perempuan dan boleh untuk dibuat anak kedua gitu. Dan juga di China itu aborsi itu legal. Kamu boleh menemukan iklan-iklan aborsi itu di mana-mana. Kalau kita di negara kita ilegal lah, karena kita sama aja dengan membunuh makhluk hidup. Kalau di sana enggak. Karena apa? Karena salah itu dulu ya, sekarang sudah ada peraturan baru lagi karena tidak ada seimbangnya gender. Karena ada peraturan dari 80-an, 90-an dengan 2000-an awal itu harus punya anak 1. Kalau tidak, kalau kita punya anak 2 artinya kita harus membayar penalti ke pemerintah. Makanya kenapa kalau ada yang tahu, oh anaknya perempuan, aduh adik poswe, jadi anaknya dihilangkan. Jadi karena sekarang sudah tidak ada keseimbangan cewek dengan cowok, karena satu cewek itu bisa mempunyai suami lebih dari 4 supaya seimbang. Makanya kenapa sekarang sudah boleh punya anak 2, karena tidak ada keseimbangan itu. Sekarang lelaki itu lebih banyak di China dibandingkan cewek, karena ya cewek itu mungkin sudah ditarik ya, mungkin ya udah nggak ada lagi. Nah seperti itu ya. Oke. Nah kita udah buat ini bagan family tree. Saya akan kasihkan tips-tips untuk supaya bisa. Kemarin udah nonton video juga ya, terus juga kita sudah buat bagan family tree juga, bagan anggota keluarga. Nah, mungkin kalau kita lihat memang, aduh, sepertinya susah. Sebenarnya ada tips-tips yang supaya kamu bisa cepat ngapalinnya. Asal kamu tahu poin-poin yang harus dihafalin, yang mana satu. Oke, misalnya Pak. Oke, di sini ada Papa sama Mama. Oke, nah untuk orang tua ada lagi satu yang namanya ayah, Fuqin sama Muqin. Sama Muqin. Jadi ini juga ayah, ini juga ibu juga, karena memang seluruh Indonesia, seluruh negara mungkin memanggil orang tua itu dengan papa, mama gitu ya. Jadi juga sama juga dengan Mandarin juga dia punya papa sama mama. Tapi dia ada juga lagi satu ayah ibu yaitu pakai Fuqin. Nah kalau untuk kita bilang my parents, keluarga atau orang tua saya, kita cukup bilangnya atau ya orang tua saya. Dari singkatan Fuqin sama Muqin digabung.
Oke, jadi fu yang ini. Dan sebenarnya ini dari kata ini juga. Coba kamu lihat hansenya, hampir sama. Karena papa ini sama mama ini adalah tulisan harmonis, ya, jenis tulisan harmonis. Harmonis itu apa? Nah, pa di sini adalah menunjukkan dia adalah seorang laki-laki. Bukan laki-laki aja, tapi dia memang orang yang kerja keras. Itu bapak kita nih, pa. Dan di bawah ini adalah cara bacanya, harmonik. Jadi cara bacanya, bunyinya. Ini bacanya pa. Karena pa ini juga dia adalah artinya pa. Apa? Radikal. Ini disebut radikal. Misalnya contoh pashi. Pashi itu artinya bus. Pa, arti kata seru. Misalnya paidian pa, tolong cepat, cepat. Ya, jadi ini adalah pa. Ada satu pa. Pa ini ada kata bentuk bilangan untuk satu. Jadi sebenarnya ini adalah bahasanya pa. Jadi ini adalah harmonik. Ya. Nah, satu lagi ma juga begitu. Kita udah belajar semester lalu ma. Jadi kalau kamu melihat ada hanse ini, berarti dia adalah gendernya perempuan. Ya, karena ini adalah ni. Ya, belajar tentang ni. Ni anak perempuan. Ya, anak laki-laki. Ya, jadi ini. Nah, ini adalah radikalnya nih, berarti dia pastinya perempuan. Belakang ini adalah cara bunyi, cara bacanya ma. Kan kalau misalnya nggak tanpa radikal ini, ma di sini adalah artinya kuda. Tambahin 2 kotak di sini artinya marah. Ma, woman, saya marahin kamu. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah harmonics. Oke, ini untuk ini aja ya, for information ya, biar tahu. Terus juga, nah kita tahu bahwa ada ma sama mu. Jadi saudara daripada, ini sebelah kanan aja, saudara daripada ibu kita. Siapa aja itu? Saudaranya, kakak beradiknya ibu kita. Ciu-ciu. Oke, ada ciu-ciu, ada adik. Ini mau saudara laki-laki ibu kita. Saudara laki-laki ibu kita itu semuanya kita sebut dengan ciu-ciu. Mau itu abang, mau itu adiknya mama kita sebut tetap dengan ciu-ciu. Oke, ciu-ciu. Jadi kalau ciu-ciu pasangannya adalah ciu. Nah, kita ambil kata ciu, terus kita ambil dari kata mu. Ya, ciumu. Ya, ciumu ataupun ciuma boleh. Ya, karena ma dari ambil dari kata ibu. Karena ya bibi kita dari istrinya dari om kita kan memang mak kita juga. Jadi makanya kita sebutnya ciuma ataupun ciumu. Boleh gunakan dua-dua ini supaya gampang. Ya. Nah, terus balik lagi kepada saudara laki-lakinya bapak kita. Ada apa aja? Popo. Oke. Popo. Nah, terus ada lagi ini abangnya ayah kita. Ya kan? Berarti kalau adik laki-lakinya ayah kita disebut dengan susu. Ya, susu ya, SH bukan susu. Susu ya, susu. Nah, susu ini pun boleh, sebenarnya ada yang khusus untuk susu. Istrinya kita sebut dengan shen. Tapi supaya kamu lebih gampang, sebenarnya panggilannya boleh ditambahin aja yang supaya sumu, bukan sumut ya, sumu. Terus ada ini ya, suma boleh juga. Asal kamu jangan koma, kan nggak enak bacanya aja kayak enak. Jadi supaya lebih gampang kamu ngapalinnya, saudara istri dari atau iparnya mama kamu ataupun ipar dengan ayah kamu belakangnya disebut dengan mu. Popo pasangannya pomu, susu pasangannya su, ciu pasangannya ciu. Jadi lebih gampang kan? Oke, sekarang kita pelajarin yang mengenai suami istri. Bahasa Mandarin suami itu adalah changfu. Ya, chang. Pasangannya adalah cizi. Ada lagi panggil satu laokong. Sama
sama-sama artinya suami istri. Izin menjawab loh, Sir. Ya? Kalau laukong sama laupo itu digunakan untuk informal, kemudian kalau cangfu sama cice itu digunakan untuk formal. Oke, bagus. Mungkin ada yang bisa nambahin mungkin ya? Langsung izin menambahkan. Oh, oke, Feby, silakan. Saya sependapat dengan Ira. Kalau lokong sama lopo itu bahasa yang informal, seperti kita memanggil pasangan kita sehari-hari. Lebih identiknya informal. Kalau cangfu sama cice itu dia lebih formal, kayak kita di tulisan buku gitu loh, Sir. Oke, bagus ya, Ratika dan Feby. Nah, jadi langsung mau tambahin perbedaan antara cangfu, cizi, laokong, laoko. Ini sama-sama suami istri. Dan benar kata Ratika, ini adalah bentuknya formal, ini bentuknya informal. Jadi bentuk informal ini adalah sebutan sayang kamu kepada pasangan kamu. Laokong ah, suamiku. Iya, istriku. Sudah, wata laoko. Jadi itu panggilan sayang. Nah, kalau misalnya cangfu, cizi itu adalah cara kamu bentuknya formal. Jadi pada saat kamu memperkenalkan kepada orang lain bahwa oh, suami saya adalah dokter. 我的丈夫是医生。我的妻子是老师。Misalnya istri saya adalah seorang guru, seorang pengajar seperti itu. Jadi itu adalah saat kamu memperkenalkan ibaratnya suami dan istri yang bahasa Indonesia kita suami istri. Tapi kalau misalnya laukong itu ibaratnya adalah panggilan sayang, tingkat romantisnya adalah gitu ya. Karena ada artinya nah. Lau ini sendiri adalah artinya tua. Kong itu kan dari bahasa waikong, waipo. Kong itu artinya juga kakek, nenek. Karena dia punya arti menua bersama. Ya kan jadi makanya ada tingkat romantisnya gitu. Laukong ah, laukoa gitu. Jadi pada saat kamu mendengar ada orang kata laukong, lauko berarti dia adalah suami istri. Ya, sama kayak bahasa Korea. Kalau misalnya dia belum nikah, dia manggilnya 자기야, ya kan, atau oppa, ya kan, itu kan manggil sayang. Tapi kalau misalnya dia udah menikah, pasti dia manggilnya yobo. Berarti laukong lauko itu adalah bentuk memang sudah menikah gitu. Itulah yang membedakan ya. Oke, ini bisa ya paham. Nah sekarang, kalau sudah kalian udah paham artinya suami, cangfu. Nah kita ambil si cang ini, cang. Cang ini kamu ambil, jadi saudara perempuan, istri dari saudara ayah kamu ataupun iparnya mama kamu, kita manggilnya cang. Ini salahnya ada ai untuk tante kamu, mau itu kakak perempuan ataupun adik perempuan ibu kamu dipanggilnya ai ataupun i, ya kan ya? Nah, ai kalau suaminya berarti suaminya si ai kita sebut dengan icang. Gitu. Nah, kenapa langsung kita disalahkan kamu buat bagan? Karena untuk keluarga harus di sebelah kiri. Kiri kalau nulisnya kiri. Ya papa, mama, kucing, kucing. Jadi ciu-ciu pasangannya ciu ma ciu. Berarti di sini keluarga kita siapa? Ai. Berarti kamu harus nih keluarga yang baru masuk itu baru kamu di sebelah kanannya. Kayak ini berarti icang ya kan? Suaminya si Ai. Terus kita balik lagi ke sini. Saudara perempuannya ayah apa? Saudara perempuannya ayah apa namanya? Kuku. Oke, kuku. Nah, kuku ini suaminya kita tambahin aja kucang. Ya, si kucang. Kucang artinya adalah suami kuku. Oke? Paham ya? Jadi gampang. Kalau ini saudara laki-laki dari ayah kita tambahin aja mu di belakangnya. Kalau berarti dia ini copy paste saja dari sampingnya. Po, mu. Susu, sumu. Kuku, kucang. Gitu. Ai, icang. Seperti itu ya. Nah sekarang yang fu ini lagi. Fu untuk kakak beradik. Ada cie, ada cie sama mei. Ya, cie, mei. Cie, mei. Nah, suami dari saudara perempuan kita copy lagi cie, fu.
bisa angkat tangan. Silakan. Izin bertanya Ustaz. Oke, ya. Mungkin saya masih kurang paham nih, Ustaz, tentang perbedaan antara suku luar dan suku dalam. Mungkin saya minta tolong untuk dijelaskan kembali, Ustaz. Oke, baik. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Izin Lause. Ya. Mohon maaf sebelumnya, Lause izin bertanya. Tadi kan kita sudah membahas nih mengenai bagian yang sudah kita buat dan Lause, cuman ada sedikit racun nih Lause mengenai husband of the biro, yaitu Tapo. Ini kenapa dengan wife brother Xiaochu itu sama dengan dipanggil dengan uncle Lause, yaitu Xiaochu juga sama dengan Lause. Jadi itu gimana ya Lause? Oke, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Oke, Lause akan jawab 2 pertanyaan dulu ya. Ya, Lause akan jawab pertanyaan dari Juanda dulu yang mengenai suku luar dan suku dalam. Jadi kalau yang sepupu dalam berarti dia satu marga dengan kamu, ya, satu marga dengan kamu, dia berarti bacanya adalah ham. Terus balik lagi, kan kalau misalnya abang apa? Ke, ya, adik laki-laki ti, ya, terus ada cece, ada mei, ya, ini semuanya ham. Ini tang ke, tang ti, tang jie, tang mei. Yang ada tang, yang bacanya harus ada udaranya, tang dan tang. Ini yang satu marga dengan kamu. Nah, siapa aja yang satu marga dengan kamu yang kamu sebut dengan tang tadi ini adalah om kamu yang adik-beradik dari ayah kamu saja. Bagi anaknya popo sama pomu dengan susu anaknya ini aja. Lalu kalau kuku gimana? Kuku itu kan ambil marga dari suaminya, yang mana pastinya dari luar. Berarti dia termasuk ke dalam tiao. Balik lagi ke ti, jie, mei, dan termasuk ke dalam saudara dari ibu kamu. Jadi tiao itu lebih banyak dibandingkan tang. Kalau tang ini hanya saudara laki-laki dari ayah. Oke, paham ya? Jadi tangge, tangti, tangcie, tangmei itu adalah yang satu marga dengan kamu, yang hanya adik-beradik dengan ayah kamu saja yang laki-laki. Oke, paham ya, Janda? Saya dipahami? Ya, oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cut mengenai mengapa panggilan kita kepada saudara ataupun adik-beradiknya pasangan kita, baik suami ataupun istri, itu hampir sama dengan panggilan kita kepada om didiknya kita sendiri. Hanya saja ditambahi kata ta. Misalnya ta untuk yang tua, xiao untuk yang kecil. Contoh, ta jiu, xiao jiu, ya kan? Ada di tapo dengan ta su, xiao su, xiao. Seperti itu. Oke, paham? Bisa dipahami? Oke, bagus ya. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini mengenai keluarga besar dalam bahasa Mandarin. Oke, nah tolong dipelajari lagi di rumah dan kita akan masuk ke materi berikutnya minggu depan, itu pengetikan dalam bahasa Mandarin. Ya, menggunakan aplikasi Soko. Jadi dalam rumah kalian install dulu, bawa laptopnya minggu depan dan kita akan mengetik dalam bahasa Mandarin. Ya, rasa-rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.